Halo semuanya, perkenalkan saya Reza Irma Widyastuti dari Prodi S1 Farmasi. Pada video ini, saya akan membahas materi mengenai golongan obat antihistamin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakologi. Antihistamin merupakan salah satu golongan obat yang sering digunakan dalam penanganan reaksi alergi. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengertian, mekanisme kerja, serta penggolongan antihistamin agar penggunaannya dapat dilakukan secara tepat dan aman. Pembahasan dalam video ini meliputi pengertian antihistamin, mekanisme kerja, penggolongan, contoh obat, efek samping, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya. Untuk itu, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian obat antihistamin. Antihistamin adalah golongan obat yang bekerja dengan cara menghambat efek histamin di dalam tubuh. Histamin merupakan zat kimia yang dilepaskan oleh sel mast dan basofil ketika tubuh mengalami reaksi alergi. Pelepasan histamin ini dapat menimbulkan berbagai gejala seperti gatal, kemerahan, bersin, hidung berair, mata berair, dan biduran. Dengan penggunaan antihistamin, efek histamin dapat ditekan sehingga gejala alergi tersebut dapat dikurangi. Yang kedua itu ada mekanisme kerja antihistamin. Histamin bekerja dengan cara berikatan pada reseptor histamin, terutama reseptor H1. Ikatan ini menyebabkan terjadinya vasodilatasi, peningkatan permeabilitas kapiler, serta rangsangan saraf yang menimbulkan rasa gatal. Antihistamin bekerja dengan cara menghambat atau memblok reseptor H1 sehingga histamin tidak dapat menimbulkan efek alergi. Perbedaan mekanisme kerja inilah yang menyebabkan perbedaan efek antara antihistamin generasi pertama dan generasi kedua. Selanjutnya ada penggolongan obat antihistamin. Secara umum, antihistamin dibagi menjadi dua golongan utama, yaitu antihistamin generasi pertama dan antihistamin generasi kedua. Yang pertama, kita akan membahas antihistamin generasi pertama. Antihistamin generasi pertama merupakan antihistamin yang mudah menembus sawar darah otak, sehingga sering menimbulkan efek sedatif. Ciri-cirinya yang pertama menyebabkan rasa ngantuk yang kedua, durasi kerja pendek. Yang ketiga, memiliki efek antikolinergik. Contoh obatnya ada diphenhidramin, chlorpheniramine maleate atau CTM. Yang ketiga ada dimenhydrinate. Yang keempat ada promethazine. Efek sampingnya itu mengantuk, mulut kering, dan pusing. Yang kedua itu ada antihistamin generasi kedua. Antihistamin generasi kedua ini lebih selektif terhadap reseptor H1 perifer dan memiliki efek sedatif yang minimal. Ciri-cirinya itu tidak atau minimal menyebabkan mengantuk, durasi kerja lebih panjang, lebih aman untuk penggunaan sehari-hari. Contoh obatnya ada loratadine, cetirizine, fexofenadine, desloratadine, dan mempunyai efek samping terhadap sakit kepala ringan, mual yang ringan. Perbedaan antihistamin generasi pertama dan generasi kedua. Perbedaan utama antara kedua golongan tersebut terletak pada efek sedatif, durasi kerja, serta tingkat keamanan dalam aktivitas sehari-hari. Penggunaan dan hal yang harus diperhatikan. Dalam penggunaan antihistamin perlu diperhatikan 1. Penggunaan sesuai dosis. 2. Tidak dianjurkan mengemudi setelah mengonsumsi antihistamin generasi pertama. Yang ketiga, konsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum penggunaan jangka yang panjang. Demikian pembahasan mengenai golongan obat antihistamin yang telah saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah. Semoga video ini dapat menambah pemahaman mengenai penggunaan antihistamin secara tepat dan aman. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, saya mohon maaf. Atas perhatian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton!